Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan sehat sehingga masih bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini. Jadi adapun maksud dan tujuan saya melaksanakan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan tugas aksi nyata saya sebagai guru penggerak Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya kepada Bapak Ibu. Cuma karena di sekolah kita tidak ada jaringan listrik dan jaringan listriknya pun hanya ada pada malam hari, jadi saya tidak menampilkan atau menggunakan infokus. Jadi saya akan membacakan saja materi-materi diskusi kita nanti. Jadi kita di sini Bapak Ibu diskusi santai saja. Seandainya nanti dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau saran atau tanggapan, boleh langsung disampaikan. Materi saya adalah tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi yang pertama adalah tujuan dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan atau keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Kemudian konsep utama dari budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, dalam kita membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Karena disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Apa makna dari disiplin? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila.
Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia atau setiap orang ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Kedua, bertahan hidup. Ketiga, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi dari kelima kebutuhan ini bisa saya contohkan seperti Ibu Ria adalah guru kelas 6 di SD Permai. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi dari kasus Bu Ria tadi, kalau misalnya Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal siang atau bekal di sekolah, maka ini kebutuhan Agus tersebut dia melakukan itu karena ingin bertahan hidup atau survival. Yang kedua, karena melihat Agus tidak ada bekal, maka teman Agus jadi perhatian kepada Agus. Maka di sini adalah kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian yang ketiga, jika Agus melakukan perbuatan seperti meminta makanan kepada kawannya karena dia merasa hebat, karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya Agus, maka di sini kebutuhan Agus adalah sebagai penguasaan atau power. Kemudian yang keempat, Agus melakukan tersebut karena Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, karena selalu bekal itu terus. Maka di sini masuk ke kebutuhan kebebasan. Kemudian yang kelima, Agus hanya iseng atau main-main. Dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, jadi ini masuk ke kebutuhan kesenangan. Kemudian yang keempat adalah tentang teori motivasi. Jadi ada 2 sebab kenapa seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama ini karena adanya motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar. Salah satu contohnya kenapa orang melakukan perilaku tersebut, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah motivasi internal. Nah, internal ini motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Misalnya ada siswa dia ingin pintar, maka dia ingin belajar. Dan motivasi pada dirinya untuk jadi pintar adalah dengan belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah hukuman, sanksi, dan konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi kita sebagai guru di dalam menghukum siswa ini nanti apakah itu akan masuk ke hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Dari ketiga ini ada perbedaannya. Yang pertama kita lihat dari hukuman. Jadi hukuman ini dilakukan secara tiba-tiba. Yang kedua bersifat satu arah. Yang ketiga berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua konsekuensi. Ini dilakukan secara terencana atau disepakati sesuai aturan. Yang ketiga sikap guru selalu mengontrol. Yang ketiga murid dibuat tidak nyaman. Kemudian yang ketiga adalah restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan
proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dari sini bisa saya contohkan, misalnya guru menyuruh siswa lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan voli 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini kira-kira masuk ke mana? Ke hukuman, konsekuensi atau restitusi? Betul. Jadi ini masuk ke dalam hukuman. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini masuk ke mana? Ini masuk ke konsekuensi. Nah, kemudian yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini pun juga masuk ke hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini masuk ke konsekuensi. Kemudian guru menyuruh siswa tersebut berjemur di lapangan voli jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini masuk hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini pun juga masuk ke hukuman. Kemudian yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Dan ini masuk juga ke hukuman. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang restitusi atau posisi kontrol seorang guru. Jadi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini maksudnya, kalau misalnya ada satu siswa yang nakal atau yang berbuat salah, kemudian di sini seorang guru itu bagaimana dia membimbing atau menuntun murid tersebut supaya dia itu bisa berubah kembali baik dan dia pun bisa diterima di lingkungan temannya ataupun di lingkungan sekolah seperti sedia kala. Jadi pada restitusi ini posisi seorang guru ini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang pertama adalah posisi guru sebagai penghukum. Jadi pada posisi ini guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut namun membuat murid jadi bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak menyakiti murid namun akan berupaya mengontrol murid melalui pendekatan. Yang keempat, pemantau. Pada posisi ini guru hanya memonitor atau mengawasi murid. Yang kelima, manajer. Pada posisi ini guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid, membuat murid bertanggung jawab atas kesalahannya dan menuntun murid untuk menemukan permasalahannya sendiri. Contohnya, yang pertama adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, jadi guru di sini, misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, lalu guru tersebut memanggil siswa itu dan mengatakan kepada siswa, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti
Berarti di sini posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi siswa itu nanti pun akan merasa saya bersalah. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, di sini contohnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, jadi kadang-kadang guru sudah menyuruh siswa untuk mengerjakan itu, tapi lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Karena kamu keluar kalimat atau kata dari guru, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ayolah semangat biar ibu senang. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Nah, contohnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, ataupun apakah kamu ingin mendapatkan hadiah, apakah permen, istirahat buku hari ini. Nah, jadi sebagai mantau. Kemudian sebagai manajer, contohnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi ketika siswa bermasalah di kantor, lalu tanya, kamu sudah berbuat masalah atau berbuat salah, lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah kamu. Jadi di sini siswa yang berbuat salah, kemudian guru meminta siswa bagaimana siswa tersebut bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang terakhir, penghukum. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Ketika siswa mengerjakan tugas, mungkin karena di dalam kelas mungkin sibuk, sibuk bermain dengan kawannya, sibuk ngobrol, sehingga selalu telat atau paling terakhir di dalam mengumpulkan sesuatu atau mengumpulkan tugas. Jadi sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin ada saran. Jadi kita lanjut. Yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau fisik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini apa? Kesepakatan antara guru dengan siswa di dalam kelas. Nah, kalau saya pernah menerapkan di kelas 7, 8, dan 9, kita hari ini sebelum belajar, Bapak akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, jadi nanti keyakinan kelas ini kita sepakati bersama, dan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, sebelum belajar dan sesudah belajar, berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu kawan atau tidak ribut di dalam kelas. Kemudian bertanya kepada guru apabila tidak mengerti. Kemudian datang atau hadir tepat waktu. Kemudian yang kelima, empati terhadap teman. Seandainya ada teman atau kawan yang sakit, maka ada rasa empati atau rasa kepedulian. Misalnya ada kawan sakit, berkunjung ke rumahnya, ataupun ada kawan yang rumahnya mungkin kena musibah, ikut membantunya. Nah, jadi dari keyakinan tersebut, itu saya tulis di papan tulis, kemudian saya buatkan sebuah poster atau tulis di karton, kemudian di situ akan dibacakan oleh siswa, sehingga mereka melaksanakan keyakinan kelas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jadi apabila mereka melanggarnya, maka mereka akan merasa bersalah.
Kemudian di dalam pembentukan keyakinan kelas ini, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Kemudian tahapan dari segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini ada beberapa cirinya. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah topik, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Di keyakinan kelas ini, misalnya ada siswa yang sering jajan ke kantin di saat jam belajar. Nah, jadi setelah itu kita panggil siswa itu ke kantor atau ke ruangan yang di situ hanya kalau bisa cukup berdua dengan gurunya saja. Lalu kita tanya kepada siswa tersebut, kenapa dia sering jajan di saat jam pelajaran. Nanti siswa ini pasti dia akan menyampaikan jawaban yang sebenarnya. Mungkin bisa jadi di rumah dia tidak suka makan, ataupun di rumah memang dia malas makan, ataupun di rumah memang yang dimasak mungkin itu terus, mungkin merasa bosan makan di rumah. Nah, jadi di situ bagaimana gurunya untuk meyakinkan siswa itu, di sini kan kita buat keyakinan kelas dulu, kita sampaikan kepada siswa itu, kita kan masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk mengubah kebiasaan tersebut. Nah, nanti mungkin di situ siswa itu tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian dia akan membiasakan makan atau sarapan pagi sebelum ke sekolah, sehingga dia tidak jajan lagi di kantin saat jam pelajaran. Inilah hasil presentasi saya, Bapak Ibu. Barangkali mungkin dari beberapa yang sudah saya sampaikan mungkin ada pertanyaan, saran, atau mungkin masukannya. Sudah pas Bapak Ibu ya. Ini saja Bapak Ibu hasil presentasi saya. Saya mohon maaf mungkin dari yang saya sampaikan tidak ada atau masih banyak yang materi-materi yang kurang.
ataupun tidak tersampaikan dengan baik karena memang kita tidak tersedia listrik di siang hari, hanya saya bacakan lewat laptop. Nah, jadi seandainya nanti mungkin setelah diskusi kita ada pertanyaan atau masukan atau saran, nanti bisa kita diskusikan kembali. Jadi terakhir saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan hasil presentasi saya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua ini? Sehat. Alhamdulillah semuanya baik-baik. Nah, jadi seperti yang Bapak sampaikan minggu yang lalu, bahwa kita pada hari ini akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, jadi ada beberapa hal yang Bapak sampaikan. Jadi di keyakinan kelas ini kita membuat yang namanya kesepakatan kita bersama. Sama halnya kalau di luar sana kan ada peraturan sekolah, kemudian kalau di jalan ada peraturan lalu lintas. Nah, jadi begitu pula kita juga membuat keyakinan, dan ini yang namanya keyakinan kelas. Jadi kalau dibuat peraturan, kita menaati peraturan supaya apa? Supaya tertib, disiplin. Begitu pula di dalam kelas, kita juga membuat keyakinan kelas. Salah satu contohnya adalah menjaga kebersihan. Nanti Bapak sudah menyiapkan sebuah kertas. Jadi di kertas ini kalian tuliskan kira-kira apa yang kalian inginkan dalam kelas ini, suasana seperti apa. Jadi nanti setiap orang memiliki satu keyakinan. Ya, yang kedua nanti pokoknya kita bersama. Nah, jadi akan Bapak bagikan satu orang satu. Dapat semuanya? Ya. Jadi di kertas ini di antaranya kalian tulis apa? Kemudian di bawahnya ditulis apa keyakinan kelas yang kalian harapkan. Jadi satu orang cukup satu. Jadi kita bahas. Dan akan dikerjakan. Kerjakan apa yang kalian jadi yang pertama adalah menjaga kebersihan, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian menjaga kebersihan, kemudian menjaga kekompakan kelas, kemudian bertanya apabila masih yang tahu, kemudian juga bertanya apabila tidak tahu, kemudian menjaga kebersihan, ketenangan menginginkan suasana yang sejuk dan tenang, yang bersih. Kemudian tempat tidak ada teman atau ada apa kepedulian, ya ini kepedulian ada
Kemudian stopping, menjaga apa maksudnya? Menjaga keamanan. Kemudian mengerjakan tugas, kemudian harus tepat waktu. Jadi ini apa? Dan yang lainnya pun rata-rata hampir sama. Jadi Bapak akan menuliskan keyakinan kita yang pertama. Yang pertama menjaga ketertiban atau keamanan. Kemudian yang kedua berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang keempat menjaga hadir waktu. Nah, coba perhatikan. Jadi Bapak sudah merangkumnya menjadi 6 keyakinan. Jadi kalau kita coba perhatikan, yang pertama adalah menjaga ketertiban dan keamanan. Nah, jadi salah satunya adalah tidak ribut ataupun tidak mengaruh teman pada waktu kerja. Kemudian yang kedua berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga empati terhadap teman. Kalau ada teman yang sakit, coba kita berkunjung ke rumahnya, ataupun ada keluarganya yang tertimpa musibah, kita membantu semampu kita. Kemudian yang selanjutnya keempat adalah menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Jadi tempat sampah sudah disediakan, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang kelima adalah hadir tepat waktu. Kita masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Jadi jangan masuk sekolah jam 10 ya. Tepat waktunya jam 7. Misalnya kalau saya mau berangkat sekolah jam 5 pagi, jam 5 subuh. Bagaimana Pak? Silakan. Mungkin apa? Karena awal bangun, mungkin karena semangat yang belajar jam 5 sekolah. Silakan. Kemudian yang terakhir dan keenam adalah bertanya apabila tidak mengerti. Jadi setiap guru mengajar, mungkin kalian masih ada kurang paham, maka bertanyalah kepada guru. Nah, jadi ini keyakinan kelas ini nanti akan Bapak buatkan di sebuah poster. Jadi Bapak mengharapkan pada kalian semua untuk menjalankan keyakinan tersebut dengan sebaik mungkin. Jadi keyakinannya apa? Ada rasa ingin berubah pada diri sendiri. Mungkin jauhnya ada pertanyaan? Nah, kalau siang karena waktu pun sudah habis, jadi Bapak saya terima kasih.